Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel YouTube saya dan masih di kandang Tawakal Farm. Dan kesempatan siang ini saya sudah berada di kandang domba Garut ya Mas ya. Kandang domba Garut ada sekitar 5 ekor ya Mas ya. Untuk pejantan di sini sendiri Mas ya. Kalau usia sekitar berapa aja Mas? Kalau usia ini sekitar dari 2 tahun setengah ke atas. Dari 2 tahun setengah ke atas ya Mas ya. Jadi ini selalu dipakai untuk pacakan di sini Mas ya. Kalau pakai macak ini. Betul. Jadi ada 5 ekor domba Garut. Yes banget teman-teman. Kalau bobot ada di sekitaran bobot berapa Mas? Kalau ini di rata-rata bobot di 60 up ke atas. 60 up ya Mas ya. Paling besar dengan nomor 1. Jadi Macamnya sih orang kilo itu. terlima ekor domba Garut untuk pejantan yang selalu dipakai untuk pejantan di sini. Biasanya kalau untuk betinanya dipakai berapa ekor Mas? Apa tuh? Betinanya di sini. Kenapa? Ada sekitaran berapa ekor? Kalau betinanya sekarang kita karena baru mulai lagi breeding, baru 16 ekor kurang lebih. 16 ekor ya Mas. Betinanya ya. Tapi kalau untuk pejantanannya, untuk pemacaknya selalu pakai yang ini ya Mas ya? Ya, di antara 5 ini. Selalu pakai yang 5 ekor ini. Ya. Dan nanti kita pindah ke kandang domba yang lain. Dan sekarang kita sudah berada di kandang domba milik Tawakal Farm. Kalau untuk dombanya sendiri Mas, itu ada sekitaran berapa ekor total Mas? Kalau kapasitas kandang kita kurang lebih 2000 ekor. 2000 ekor ya Mas ya? Kalau saat ini posisi di 1500 ekor. 1500 ekor ya Mas ya? 1500 ekor domba-domba pejantan ya Mas ya? Ya. Jadi selain menyediakan sapi untuk penyedia hewan kurban, Betul. menyediakan domba-domba juga ya Mas ya? Iya. Kalau untuk domba penjualannya gimana Mas? Hanya di Idul Adha aja atau gimana? Kalau domba kita tetap melayani orang atau keluarga yang mau akikah. Tetap kita layani di hari-hari biasa. Itu hari-hari biasa. Tapi kita nggak fokus jualan untuk akikah. Kita sih sebetulnya fokus untuk jualan Idul Adha. Penggemukan ya Mas? Betul. Tapi kalau misalkan ada yang butuh untuk akikah ataupun acara-acara lain dan membutuhkan domba jantan, tetap kita layani. Tetap dilayani ya Mas ya? Betul. Dan biasanya kalau domba-dombanya sendiri itu didapatnya dari mana Mas? Kalau dombanya sendiri sekitaran Jawa Barat banyakannya. Jawa Barat, kita, Mas. tapi kita tetap juga mendatangkan dombanya ada yang dari Jawa Tengah. Dan kalau untuk rekor tertingginya Mas, penjualan bisa sampai berapa ekor Mas? Tahun lalu kita kurang lebih 1000 ekor. 1000 ekor ya Mas? 1000 ekor. Rata-rata sih kita tiap tahun minimal keluar itu 800 sampai 1200. Berarti minimal 800 sampai 1200 ya Mas? Itu disuplai ke pedagang atau gimana Mas? Atau pribadi datang langsung kemari? Ada yang pribadi, macam-macam sih kita di sini variasi, ada yang pribadinya langsung, ada yang ke pedagang, ada juga untuk masjid-masjid, kayak gitu. Banyakannya sih partai yang besar. Untuk pedagang kali ya Mas ya? Betul. Pedagang langsung datang ke sini ya Mas ya? Pedagang langsung datang ke sini. Kalau untuk pedagang ada pembelian minimum nggak sih Mas? Kalau kita biasanya kalau pembelian minimum itu nggak ada, cuma kalau untuk skema untuk pengantaran misalnya, jadi free ongkirnya itu pembelian di atas 30 ekor, baru kita free ongkir atau free delivery. Free ongkir ya Mas ya? Kalau untuk domba. Kalau untuk
satuan-satuannya mas itu per ekor kena harga berapa untuk ongkos kirimnya mas? Oh, ongkos kirimnya. Kalau Iya. kita per ekor sih kita malah jarang yang matokin untuk harga ongkos kirim. Karena rata-rata di sini yang belinya itu Pedagang ya mas? mereka itu ngambil di atas 30 ekor rata-rata. Di atas 30 ekor ya mas? Kalau misalkan pribadi yang beli di sini biasanya diambil sendiri. Oh diambil sendiri. Berarti jarang untuk nganter untuk domba ya mas ya? Jarang. Mantap sekali teman-teman. Barisan para domba-domba pejantan di Tawakal Farm. Kalau harga mulai dari harga berapa mas? Kalau harga kita di sini variasi mulai dari 2.500.000 Heeh. sampai yang paling mahal itu bisa di angka 8 sampai 12 juta yang domba-domba Garut. Untuk domba-domba Garut ya mas ya? Itu tergantung bobotnya masing-masing ya mas ya? Betul. Tergantung bobot masing-masing, jadi harga variatif dari mulai 2.500.000 sampai harga 8 dan 12 juta ya mas ya? 8 dan 12 juta. Kalau untuk pakan sendiri mas, di sini menggunakannya apa mas? Kalau kita sih di sini pakai rumput ya. Rumput ya mas ya? Rumput sama ampas tahu paling kayak. Sama ampas tahu ya mas ya? Iya. Kalau untuk ampas tahunya mas, per ekor itu bisa ngabisin berapa mas? Kalau kita di sini ampas tahu untuk jantan besar biasanya dari satu karung yang bobot 40 sampai 50 kilo itu minimal di 15 sampai 20 ekor 15 sampai 20 ekor ya mas ya? Per karungnya mas ya? per karung. Dengan berat per karung itu 40 kilo ya mas ya? 40 sampai 50 paling berat. 40 sampai Ya di 50. rata-rata 40 kilo lah. 40 kilo. Jadi Kurang lebih dapat 2 kilo per hari. buat 2 kilo per harinya ya. Per ekornya juga Per ya mas ya? Per ekor 2 kilo per hari. Itu hanya ampas tahu aja. Ditambah rumputnya lagi. Masih ada rumputnya lagi ya mas ya? Masih ada rumputnya. Kalau untuk pemberian ampas tahunya sama mas, ketika pagi aja? Kalau rumput kita kalau di domba pemberiannya itu nanti siang setelah zuhur. Siang setelah zuhur ya mas ya? Jadi pagi itu rumput sarapannya mereka itu rumput. Rumput ya mas ya? Nanti siang ampas tahu, sore terakhir rumput lagi. Berarti untuk sistem di kandang ini sendiri lebih diutamakan rumput ya mas ya? Lebih ditambahkan rumput. Lebih diutamakan rumput. Karena naturalnya ruminansia kan makannya rumput. Iya. Kalau ini cuman pakan tambahan aja mas ya? Makan tambahan betul. Jadi kalau kayak manusia mah cemilan ya mas? Betul sekali. Jadi di sini hanya menerapkan lebih dimaksimalkan untuk hijauannya. Ya, Karena memang pada dasarnya domba-domba dan sapi-sapi pada umumnya makannya rumput ya mas ya. betul hijauan. Itu hanya pas tahu hanya extra fooding aja ya. Iya. Jadi yes banget teman-teman. Kalau untuk perawatan domba sendiri mas, itu gimana sih mas? Kalau kita di sini biasanya tetap dokter hewan 2 minggu sekali kunjungan di sini memeriksa hewan-hewan kita dari domba sapi. Terus kalau untuk kebersihannya kita mandikan itu 2 minggu sekali. 2 minggu sekali ya mas ya? Terus kalau udah domba sakit ataupun butuh vitamin tetap kita suntik, dan biasanya seminggu setelah kedatangan domba, setelah penyesuaian kandang di sini kita kasih obat cacing. Sama halnya seperti sapi. Sama seperti sapi. Berarti penanganannya nggak ada yang dibedakan ya mas ya? yang dibedakan. Paling hanya pakan aja yang agak Pakannya berkurang ya? cenderung lebih banyak di sapi. Lebih banyak di sapi ya Karena mas? kan bobotnya lebih besar. Nah, Karena sesuai kebutuhan aja ya mas ya? betul. Oh. Kalau untuk domba itu domba apa aja mas? Biasanya di sini mas? Kalau kita di sini ada domba dari yang domba Garut identik dengan kupingnya yang lengkung, ada juga domba-domba sayur kalau istilah orang itu ya. Domba-domba biasa yang kupingnya panjang. Domba-domba biasa ya mas ya? Iya. Dan kalau untuk pemilihan domba mas, khususnya Garut, yang dia untuk digunakan sebagai pejantan, itu ada spesifikasi tertentu nggak mas? Biasanya dari postur
postur terus kelincahan, intinya maksudnya di situ kelincahan tuh jadi nggak pasif, aktif gitu. Otomatis kan kalau butuhnya untuk pejantan dicarinya yang agresif kan ya. Yang agresif Gitu. Mas. Terus dari tanduk pun yang bagus, kaki-kaki, rangka, dan mukanya juga yang istilah orang Sundanya kasep lah. Yang kasep ya Mas ya. Betul. Kalau untuk tanduknya sendiri Mas, untuk domba Garut kan identik dengan muter ya Mas ya. Itu ada perawatannya nggak sih Mas? Kalau perawatannya tetap ada, dikasih minyak biasanya. Pakai minyak ya Mas ya. Itu minyaknya rutin atau Kalau itu minyaknya biasanya rutin, kalau nggak minimal seminggu sekali pada saat hari Jumat biasanya kita kasih. seminggu sekali ya Mas ya? Baiklah teman-teman, sekian liputan saya di kandang sapi Tawakal Farm. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.